ambiar, kita masih akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Ini seorang perempuan yang begitu kuat, strong women and strong mom ya. Kata siapa? Kata dia barusan lo denger. Dia membesarkan anaknya sendiri. Hebat kan ya? Bener. Iya. Pengen tahu. Ini dia kayak aku. Ya. Suka dukanya seperti apa? Membesarkan buah hati sendiri. Yes. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Vanessa Ines. Auranya makin wow. Iya dong. Vanessa Ines ini selalu happy loh kelihatannya ya. Ya. Vanessa Ini Ines. host bikin lapar juga? Bukan. Maaf. Program sebelah. Kalau ini host bikin baper produser. Hari ini kayaknya kesayangan produser ya bintang tamu. Ada dua yang hari ini bikin baper. Enggak. Kalau Teh Santi dia nggak ngomong sih. Korolus ini mengucapkan Terima kasih. Zio kan ya nama Iya, putra tercinta. Zio. Umur berapa sekarang Zio? Umur 6 tahun. Oh my God. Dari 4 tahun ke sini kan. Iya makanya. Kalau ke sini kan selalu minta cium sama tante DP katanya. Oh ya, Iya sayang. Lagi di sekolah. lagi di sekolah. Di sekolah nyetir ya katanya sekarang. Lihat ya. Ini dia Zio, putra dari Vanessa Ines yang masih menanyakan keberadaan sang ayah. Iya. Silakan sayang. Oke. Geger. Sobat Ambiar, aktris cantik sekaligus seorang single mom bernama Vanessa Ines memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya setelah pernikahan mereka yang berusia 2 tahun. Dari pernikahannya ini, Vanessa Ines dikaruniai seorang anak bernama Elvaro Alano Enzio. Jadi tidak mungkin yang satunya bisa bertahan. Tapi kalau misalnya kita udah di titik maksimal, tapi tetap dia memilih jalan yang lain, ya sudah. Memang di sini batas kita. Tapi dia sudah mau memilih yang lain, ya mau gimana? Berarti kayak he's not into me. Udah itu aja. Tapi bener gak sih kalau Vanessa pernah tak mau ungkap identitas sang ayah kepada sang anak? Kira-kira apa ya alasannya? Kasih tahu kita yuk di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Vanessa Ines, kalau Zio itu ya terakhir ketemu sama papanya tuh kapan sih? Iya, yang pas ada kejadian kabur dari apartemen itu. Itu berarti berapa waktu yang lalu? Berapa ya? Dia masih usia 10 bulan. Oh. Iya, jadi sekitar 5 tahunan yang lalu berarti. Tapi kamu ada foto dari papanya Zio? Ya kalau di handphone udah nggak ada sih ya. Kalau di handphone udah pasti nggak ada sih gitu. Sosial media ada nggak? Sosial media. Sosial media orang lain maksudnya kan secara kan pernah waktu menikah masih orang tahu? Kayaknya masih ada deh. Soalnya aku suka pernah iseng-iseng cari hashtag nama. Hah? Itu masih ada. Oh. Hashtag apa? Vanessa Ines. Oh, oke. Tapi dia suka nanya nggak Zio tentang papanya? Oh sekarang sih enggak ya gitu. Jadi mungkin karena dia kan sekarang udah masuk sekolah, ya kan. Jadi dia lagi seneng banget sama teman-temannya. Udah itu pulang-pulang juga bukannya dia capek enggak, tapi pulang-pulang itu dia udah langsung kayak Mimi nanti sore aku mau main sepeda ya gitu. Ini anak sekolah bukannya lowbat baterainya tapi malah tetap aktif. Menyala terus ya. Bukan lagi. Tapi dia pernah nanya nggak, papa aku tuh yang mana sih? Enggak sih ya, tapi kayaknya pas masih agak kecilan ya namanya juga mungkin kan usia-usia segitu ya. Kamu bilang apa? Ada gitu, ada. Selalu kasih tahu jati diri papanya ini gitu. Oh enggak, aku enggak mau usia segitu kan takutnya malah bingung ya nanti gitu kan. Jadi aku cuma bilang ada. Udah. Selalu bilang ada, walaupun dia nggak nanya di mana gitu ya? Iya.
Oke, kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Betulkah ini terjadi? Vanessa Ines masih rahasiakan identitas mantan suami meski sering ditanya anak terkait ayahnya. Masih rahasiakan identitas mantan suami. Ayahnya Zio. Kamu tuh sudah ancang-ancang pasti dari jauh-jauh hari. One day, suatu hari nanti kalau Zio nanya, aku harus jawabnya seperti ini. Pasti sudah ada dong? Oh, sudah. Tapi kan dalam usia dia yang sudah bisa nalar cerita. Ya. Membedakan mana yang baik, yang benar, ini salah, ini enggak. Oke, ketika dia sudah bisa menelan informasi dengan begitu baik, benar, ya. kamu pasti jawabnya akan jawab apa adanya. Adanya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurangin sedikit pun. Tapi apabila pertanyaan itu ternyata dia lontarkan di saat menurut kamu dia belum seharusnya paham atau mungkin belum akan paham dengan apa yang akan kamu ceritakan yang sesungguhnya. Aku konsultasi, katanya dalam usia SD itu jawab aja sejujurnya, tapi jangan pernah cerita sebab akibatnya gimana. Tapi pas ketika dia sudah lebih besar lagi, sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, boleh diceritakan. 17 tahun lah ya. Iya. Anak-anak sekarang kan juga kritis ya soalnya. Betul. Tapi bagaimanapun tentu saja pada akhirnya ya, kita yakin bahwa seorang anak pasti juga bukan hanya penasaran tapi membutuhkan kasih sayang. Ya. Sesosok. Walaupun keadaannya mungkin tidak mudah bagi Vanessa Ines. Ya. Tapi betulkah ini sempat terlontar dari mulut Vanessa Ines? Vanessa Ines tak akan mengenalkan anaknya ke ayahnya. Betul nggak sayang? Pernah berkomentar seperti itu? Itu kayaknya pas masih agak-agak emosi ya. Oh, sekarang udah turun ya. Udah makin kesini aku semakin merasa kayak Untuk apa seperti Berdamai. itu? ya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan keadaan ya. Betul. Vanessa, tapi kalau papanya Zio pernah coba hubungin kamu nggak untuk ketemu sama Zio? To be honest, enggak. To be honest. Sama sekali? Ya. Atau keluarga dari papanya Zio? To be honest, enggak ada. Aku punya bukti soalnya. Tidak ada komunikasi ke kamu sama sekali. Kalau komunikasi aja tidak ada, berarti nafkah untuk Zio? Jelas tidak ada. Jadi memang dari 2019 semenjak divorce memang ya semua di-handle sendiri. Jadi sama sekali nggak ketemu, sama sekali tidak teleponan dan tidak ada nafkah juga. Atau mungkin papanya cari tahu lewat teman atau siapa untuk bisa menghubungi, mungkin mau menghubungi ibunya sendiri atau keluarganya nggak enak, tapi mungkin lewat temennya atau sahabatnya gitu untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Nggak ada ini ya, nggak ada laporan kayak gitu. Terus kan maksudnya aku kan sama keluarganya tuh sebenarnya kalau misalnya masih mau berhubungan juga nggak masalah pada saat itu ya. Tapi kalau misalnya kesini-sini seperti layaknya sesama orang asing, jauh, ya udah. Or what gitu. Vanessa, kalau nanti suatu saat anaknya gede, terus entah anak yang pengen ketemu papanya atau papanya yang pengen ketemu anaknya, langsung ke kamu terima nggak? Langsung ke aku. Ya, misalkan tiba-tiba ngehubungi. Misalnya Zio bilang pengen ketemu papa. Ya. Ketemu papa dan Zio udah tahu siapa papanya. Pokoknya aku harus ketemu papa. Oh itu. Tapi ya lihat dulu usianya berapa kan itu. Ya, misalkan dia SMP lah, SMP biasanya kan yang ngerti tuh, kuat banget. Ya kalau misalnya aku rasa dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, it's okay gitu. Atau enggak ya kita lihat aja nanti. Ya. Masih kita lihat aja nanti. Betul. Baik, Vanessa, pasti juga tidak mudah bagi kamu menjadi seorang single fighter. Karena kamu bilang juga bahwa tidak ada komunikasi, apalagi nafkah. Dan ini yang dilakukan oleh seorang Vanessa Ines. Jadi ibu dan ayah untuk Zio, bintang sinetron Vanessa Ines. Berat memang, tapi aku harus bisa. Ya. Tuh, di mana artikelnya? Benar. Siapa sih yang nggak ngerasa berat jadi single fighter ya gitu. Kan kadang ada masa-masa kayak
capek gitu kan. Tapi jadi bapak ya, jadi ibu gitu kan, berperan kan berperan dua kan. Kamu kalau capek marah nggak sih, Vinessa? Kamu tipikal yang ngoceh, ngomel gitu nggak sih? Lari, wah bener tuh lari tuh. Oh, bapak itu tuh larinya tuh. Enji, tim Depok. Enji, jangan percaya Enji. Tapi gimana cara kamu untuk membagi peran sebagai seorang ibu pun juga mengganti sosok ayah, figur ayah yang tidak pernah mencari tahu putranya. Cara ganti peran itu gimana sih? Alhamdulillahnya kan keluarga aku juga support ya. Terus kan ada papa, terus ada abang aku juga. Itu. Jadi sosok laki-laki itu ada tetap ya? Ada papaku, ada abang aku juga gitu. Jadi ada dua. Karena itu begitu penting sekali pastinya ya. Betul. Ada sosok laki-laki yang tetap bisa dia lihat untuk dia tumbuh kembang. Jadi nggak semuanya perempuan ya kan. Tapi kamu ada kekhawatiran tersendiri nggak sih untuk putra kamu, Zio? Kekhawatirannya ya mungkin kalau sekarang baru masuk sekolah, jadi lebih ke kayak aduh bisa nggak nih adaptasinya gitu kan sama teman-temannya gimana ya dia. Tapi ya alhamdulillah gurunya selalu kasih laporan setiap hari gitu kan, dan laporannya juga aduh masya Allah senang banget. Apa misalnya sekarang laporannya? Jadi tuh laporannya adalah katanya masya Allah ini Bunda Zio bener-bener semangat banget buat belajarnya, terus dia ngerjain worksheetnya itu bagus, terus dia juga suka berbagi bekal gitu sama teman-temannya. Terus kayak wah emang anaknya sih suka banget gitu kan, kalau dibawain bekal kan lumayan banyak. Jadi dia kayak ada yang mau juga enggak. Oh dia sharing. Senang dari kecil udah bagi-bagi ya. Iya. Dan untungnya Zio ini anak laki-laki, maksudnya jadi gini, kalau anak perempuan kan biasanya papa banget kan, nyari banget, tergantung banget gitu. Tapi kalau anak laki tuh pasti, aduh yang penting ibunya gitu ada, walaupun nyari juga papa, tapi ini banget sama kan ibu. Ke dedinya gitu. Iya gitu pasti. Kalau anak perempuan mah. Inessa, tapi pernah nggak sih kamu menangis karena memang sudah ngerasa kok gini banget sih gitu. Pernah. Bukan kamu. Merasa down bang, kan manusiawi ya. Sekuat-kuatnya manusia juga pasti pernah merasakan berada di titik terendah sekalipun. Iya, itu pernah aku rasain. Kayak ngerasa ya gimana ya, apalagi kan perempuan tuh punya masa PMS ya. Itu tuh lagi sensitif banget, pokoknya nggak bagus kalau pas itu ya. Senggol bacok gitu kan. Terus juga mellow sendiri, padahal nggak ada apa-apa. Cuma kayak mellow sendiri, terus kadang kayak wah iya. Tapi tuh lebih ke kayak lebih kayak terharu ya, bukan kayak nangis sedih tuh enggak gitu, tapi lebih kayak terharu. Gila ternyata gue bisa loh gitu. Wah gila keren gue. Gitu. Ya, nyemangatin diri sendiri ya. Nyemangatin diri sendiri. Apalagi lihat perkembangan anak semakin pinter, semakin sehat, kamu merasa semakin ya Allah kok kamu mampu ya gitu. Tapi somehow yang kita pelajari kan nggak cuma hanya ngelihat kesedihannya aja ya. Jadi nggak usah lihat ke belakang. Tadi Dedi juga bilang kan nggak usah lihat ke belakang, lihat aja ke depan. Tapi gini loh, yang selalu dilihat ke depan momen itu biasanya kalau anak ulang tahun ya. Kan kalau misalnya anak ulang tahun tuh pasti dia ngebandingin gitu. Anak tuh kan pasti bisa membandingkan. Kalau temen aku kalau ulang tahun ada dedinya, ada maminya gitu. Dia kalau ulang tahun gimana? Kalau ulang tahun nih kan dia nggak pernah bilang sih kayak gitu. Dia yang penting belum kesana kali pemikirannya masih ya. Ya, jadi tuh dia pikirannya dapat kado ulang kue gitu ya. Ya, terus ada Mimi, ada Mama, ada Ato, ada Onti, sama ada Uwa. Gitu. Oke, kita buka artikel ini berhubungan dengan ulang tahun. Ingin rasakan kebahagiaan, Vinessa Ines turun langsung bikin sendiri pesta ulang tahun sang anak tanpa event organizer. Jadi kamu yang bikin sendiri ya? Kenapa? Nggak pakai itu? Nyari vendor dan segala macam ya. Kenapa nggak pakai event organizer? Pengen ngerasain. Capek. Ngerasain capeknya ya? Ngerasain capeknya. Tapi emang iya capek. Tapi kan kayaknya berasa bangga banget loh, lebih puas. Tapi lebih puas sih, karena sesuai ekspektasi aja gitu kan. Bener-bener yang kayak
Aduh, ini kamu maunya kayak gimana? Aku diskusi sama Zio kan, gitu maunya dia apa gitu. Kalau misalnya menurut aku, kayaknya balonnya jangan ditambahin warna aneh-aneh lagi deh nak, gitu. Kayaknya cukup putih, putih, hitam, emas gitu kan. Terus gimana Zio-nya? Nggak apa-apa. Yang penting ada ini ya, ada apa namanya? Ada yang orang pakai TV itu. Oh, anak itu udah kasih ide itu ya. Iya. Oh oke, kayak gini mau nggak gitu. Aku selalu kayak gitu. Jadi aku membiasakan untuk discuss sama dia gitu. Supaya nantinya dia terbiasa sampai besar gitu. Discussnya sama aku. Gitu. Kan kalau ada teman discuss enak ya buat kamu. Bukan hanya anak tapi juga pasangan. Tapi kalau buat kamu Vanessa Ines ada kepikiran untuk cari pasangan lagi nggak sih? Ya kepikiran mah pasti ya gitu. Tapi kan mungkin sekarang buka hati nggak? Kalau buka hati mah buka. Buka hati tetap. Tapi sempat nggak kemarin ini dekat dengan seseorang terus dikenalin ke Zio? Oh enggak, belum ada. Belum ada. Oh belum ada yang pernah dikenalkan sama Zio sama sekali? Belum. Satu pun saya yang kemarin. Yang mana kak? Yang mana? Yang kemarin kan emang udah kelihatan udah ini kan emang udah kenal yang itu. Cuma kalau yang setelah itu udah nggak pernah sama sekali dikenalin, Mak. Siapa? Vanessa, kalau kamu dapat jodohnya, Zio-nya udah agak gede lagi, misalkan, terus Zio-nya kurang cocok, kamu gimana? Tapi kamunya suka, gimana? Kalau Zio-nya kurang cocok ya berat, jangan dong. Oke. Jadi mau tidak mau ya harus mendapatkan orang yang bisa menerima kamu apa adanya, termasuk juga anak kamu dan keluarga. Kan buy one get one. Betul. Ya buy one get one. Ibaratnya seperti itu ya, bisa menerima semuanya. Oke. Zio ulang tahun kemarin tanggal berapa? Tanggal 10 Maret. 10 Maret ya. 10 Maret. Yang ke-6. Yang ke-6. Oke, so jika nanti Zio sudah cukup dewasa dan sudah paham, sudah bisa juga menyaksikan tayangan ini, karena ini juga tentu saja akan terekam sampai kapanpun. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Zio? Ya. Wah, ditonton ya sama Zio ya. Yes. Mimi bangga banget punya anak kayak Zio. Mimi tuh happy-nya berkali-kali lipat kalau misalnya lihat Zio seneng. Terus lihat Zio berkembang lebih baik lagi dari segi semuanya ya, dari segi physically, mentally, terus emosionalnya gitu. Perkembangan tumbuh kembangnya itu benar-benar luar biasa banget dan Zio itu bisa belajar dengan cepat. Pokoknya Mimi bangga banget sama Zio. Ya, kembali sesaat lagi tetap di